mau dijawab apa enggak? Tadi kan ada di atas singgung soal sebenarnya royalti lah, mungkin sedikit dong Dok soal royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja mungkin. Sebenarnya memang nggak pernah baik dari dulu, cuma ya itu ada semacam pembiaran ya, pembiaran yang dibungkus dengan semangat seolah-olah memihak kepada kesejahteraan musisi, pencipta lagu ataupun yang perform gitu. Tapi pada dasarnya kita ngelihat pembiaran gitu. Sistem yang dipakai oleh LMK untuk mengutip nggak jelas, mereka nggak bisa nunjukin angka yang benar gitu, dasarnya apa, ngebaginya gimana. Nah itu saya rasa yang bikin orang ya beberapa bulan terakhir jengah kan akhirnya, dan akhirnya berdampak kepada publik juga gitu. Tapi ya alhamdulillah kita ngelihat DPR udah bersuara, udah ada ikat jelas arahnya mau kemana, dan setahu saya udah dibentuk juga tim perumus yang melibatkan musisi, pencipta lagu dan lain-lain untuk ngerumusin bagaimana seharusnya royalti ini dikerjakan. Kalau kalian menyimak apa yang Mas Indra Lesmana sempat posting beberapa hari lalu, saya rasa itu bisa jadi acuan baik gitu. Gimana zaman sekarang dengan teknologi harusnya semua proses itu bisa didigitalisasi. Tadi ini kan dari ada pengalaman pribadi terkait royalti atau gitu. Ya baik ya, saya rasa belajarnya dari kasusnya Ari Lasso itu terjadi sama semua orang kok. Dimana dia di panggungnya dia nyanyi, dia bayar kutipannya juga, tapi yang dia terima ya lihat aja angkanya gitu. Itu terjadi sama semua orang kok. Dari dulu diusahakan dari sama dengan almarhum Glenn Fredly juga ya untuk uang ya dulu saya ingat banget sama Glenn tuh kita sampai terbang berdua ke Singapura untuk ketemu salah satu petinggi yang ngurusin urusan royalti waktu itu. Ya sama, kita pulang dengan cerita yang gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu. Izin dok, mengingat dengan Bung Glenn waktu itu kami sempat berdiskusi di Bandung waktu itu untuk merumusan masalah royalti performance right. Nah sebetulnya untuk harapan dan tujuan dibentuknya performing right untuk para musisi itu tujuan awalnya seperti apa sih dok? Ya sebenarnya kan ya ujung-ujungnya ini masalah kesejahteraan ya. Bagaimana musik itu harusnya menjadi komoditas yang bisa dijadikan sebagai harta. Ya pelukisannya bisa dijual, bisa berbicara, menghidupi dia gitu. Musisi ya lagunya gitu. Gimana sebuah lagu itu walaupun orangnya udah nggak ada, ya karya itu masih didengar terus, harusnya ada nilai ekonomi yang bisa berjalan gitu. Nah itu kan belum ada apa namanya ya, cara ngukur, ngutip dan ngebagi yang proper gitu sampai sekarang. Berarti ada satu hal yang melenceng lah dari cita-cita awal yang dibentuknya ya. Entah itu dari secara profesional dari lembaganya ataupun dari tujuannya ya. Sekali lagi kita tidak dalam posisi untuk menyalahin siapapun ya. Semua udah bekerja keras, even teman-teman di LMK juga sampai udah bekerja. Cuma caranya kan belum selesai. Jadi sebenarnya yang kita kritisi sekarang, yang kita teriak-teriak, wah lo kok begini kok begitu tuh sistemnya. Kita nggak peduli sama orangnya. Ya, saya dan teman-teman lain itu nggak peduli. We have no personal issue. Terus pada saat kita ngobrol begini ada yang tersinggung. Yang masalah itu dia orangnya itulah. Orang yang kita teriakin sistemnya kok. Bahwasanya dia duduk di situ bagian dari sistem, ya silakan berbenah. Kita nggak, yang kita minta kan bukan, kita kan nggak pernah ngatain si goblok, tolol kan enggak. Kita nggak pernah ngatain itu. Tapi sistemnya nggak bener nih. Ayo dong benerin gitu. Berarti harus diaudit kah WAMI dan LMK nih. Saya dengar dari pihak DPR udah menginstruksikan untuk audit kan. Kan kelihatan. Dokter sendiri kan menyatakan kemarin keluar dari UAMI. Ya saya udah ngirim surat segala macam, udah tanda tangan. Berarti kedepannya untuk orang-orang yang bawa lagu dokter terus anak. Ya kalau bawa lagu saya karena saya gini, lembaga pengutip kan mengutip mewakili saya. Kalau saya udah mencabut, memberikan mereka hak untuk mengutip atas nama saya kan udah nggak bisa dong. Gitu. Jadi dia bisa ngutip, misal gini, saya ngomong boleh pakai lagu saya gratis gitu. Tapi saya masih anggotanya dia, ya dia bisa ngutip. Tapi kalau saya udah kabur, saya udah cabut dari situ, saya tidak memperbolehkan dia ngutip atas nama saya. Ya kalau dia ngutip kan itu namanya penipuan. Nah, apakah
salah satu alasan keluar dari WAMI gitu karena mungkin ide-ide dokter yang dituangkan di organisasi Saya tersebut keluar, nggak dijalani atau gimana? Gini, saya setuju dengan konsep royalti itu harus berjalan dengan benar. Tapi dengan prinsip satu, tidak memberatkan yang membayar. Prinsip pertama. Yang kedua, prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah sesuai dengan apa adanya realita lapangan. Misalnya gini, lagu saya diputar cuma 3 kali setahun, ya udah bayarnya 3 kali aja. Gitu, jangan nggak diputar pun terima. Jadi sekarang tuh ada begitu-begitunya tuh. Nggak jelas komputernya berapa kali tidak terima. Kalau mau nolong bikin yayasan, bukan bikin lembaga pengutip gitu. Jadi bedain yayasan tolong menolong dengan yayasan pengutip, dengan lembaga pengutip. Lembaga pengutip ya harusnya bekerja dengan apa adanya. Kalau memang diputar 1 juta kali ya dia dapatnya 1 juta kan, 1 juta porsi dong. Berarti kurangnya adanya transparansi lah, ibaratnya antara LMK dan WAMI terhadap pencipta dan saya rasa penyanyi. itulah yang terjadi. Itulah yang kita kritisi. Sekali lagi ya, kita tidak teriak-teriak untuk orang-orangnya. Karena orang-orang itu udah bekerja keras mungkin ya, tapi sistemnya belum beres. Ya sistemnya yang harus kita bongkar. Gitu. Tapi pas Ariel ngomong di DPR kalau misalkan penyanyi itu nggak harus bayar tapi biarkan Selama ini memang begitu Pak. Yang bayar itu kan penyelenggara. Tapi kan yang Kalau diperdapat penyelenggara terlalu terbebankan dengan hitungan yang nggak jelas, akhirnya orang jadi mau bikin acara nggak? Nah, yang penting hitungannya jelas. Misalnya nih, malam ini saya tadi ngebawain lagu 1, 2, 3. Nah, 3 lagu itu punya orang, itu harus kita akan bayar. Ya udah bayar. Tapi jelas hitungannya apa? Kenapa 3 lagu, harga 3 lagu ini sama dengan harga 30 lagu di konser lain? Nah itu yang sering terjadi tuh. Belum lagi negosiasinya. Ya saya banyak dapat cerita dari teman-teman di penyelenggara acara. Nanti tiba-tiba datang keluar surat harus bayar misalnya 15 juta, 20 juta gitu. Terus nanti negosiasi lagi. Nego turun akhirnya jadi 8 juta. Nah, proses negonya itu atas dasar apa? Kenapa lo approve? Atas dasar apa? Itu kan nggak ada yang bisa jelasin. Ya pada dasarnya kita pengen sistem yang jelas. Kalaupun bayarnya Rp1, jelas ada regulasinya. Kalau ini Rp1 bayarnya. Kalau begini Rp5 bayar, kan jelas kan? ya berarti ke Bisa depan dibantu dengan lewat digitalisasi. Betul, harusnya kan dengan gitu ya. masa udah era orang Anda tuh bisa ngecek lagu Anda tuh diputar berapa kali di Spotify, YouTube. Masa ini kagak bisa? Harusnya bisa dong. Kalau sekarang sejauh ini tuh seperti apa sih? Maksudnya kan banyak musik. Nah, tanya sama mereka. Kan itu yang saya teriakin, saya juga nggak tahu. Tanya sama mereka-mereka yang menamakan dirinya LMK. Tanya sama mereka, lo kok nih atas dasar apa? Pernah nggak kalian nyamperin mereka tanya? Pasti mereka nggak jawab. Tapi maksudnya dokter keluar gitu kan, maksudnya pasti ada ide-ide yang akhirnya tidak jadi tertuangkan. Oh ini kan bukan urusan saya personal. Yang saya omongin ini kan bukan masalah Tompi lawan LMK, bukan. Ini kan saya yakin teman-teman lain juga pada teriak kayak sama, cuma mungkin ada yang memilih, udahlah, kan ada karakter yang begitu, ada yang memilih diam, ada yang memilih berisik. Saya daripada teriak-teriak males, nggak ada untungnya. Yang penting keluar aja. Jadi artinya dalam tubuh LMKN itu Nanti kalau LMK-nya udah dua kubu beres, gitu, ada kubu-kubuan gitu. nggak tahu saya, itu tanya sama mereka. Tapi intinya kalau LMK-nya udah beres, sistemnya udah rapi, udah masuk akal, ya saya akan masuk lagi. Dok, tapi dengan adanya perancangan undang-undang ini harapan dokter sendiri gimana? Ya harapannya sistem yang beres, sistem yang manusiawi, beres, perhitungannya jelas, kan fair dong. Kalau misalnya gini ya, lo bikin acara, lo nyari duit dari penampil itu, lo dapat sekian persennya adalah jatah si yang punya lagu, pantas dong. Gitu. Tapi ya itu hitungannya harus jelas. Apa nih dasarnya? Kita sepakatin dulu nih cara ngitung yang benar. Nah baca deh. Saya rasa ada beberapa ide yang disampaikan Mas Indra di postingan Instagramnya itu menarik banget. Indra Lesmana, lihat. tapi ini ngebuat para peminat musik tuh jadi kayak geram gitu loh, Nggak ada kayak hubungannya sebenarnya. Ini juga rada aneh sih. Iya. Kenapa penonton pada keberatan? Sebenarnya rada aneh karena harusnya yang bayar bukan penonton. Iya. Gitu. Yang bayar harusnya ya penyelenggara. Cuma kan memang ya namanya bisnis ya. Misalnya gini, restoran harus bayar per bulan nih. Nah restoran kan jadi nambah kos dong buat dia. Nah dia akan bebanin ke Pembeli. enggak, Pengisi. pengunjung kan. Wah, pengunjung. Seolah-olah kan begitu kan jadinya. Nah
Makanya harusnya angkanya tuh nggak gede. Sebenarnya angka royalti tuh nggak gede. Berapa sih? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kesepakatannya idealnya seperti apa. Tapi yang harusnya tidak gede. Prinsipnya harusnya tidak memberatkan lah. Berarti intinya segera diaudit. Misal ya, lo sebulan dengan lo puterin lagu itu, suasana jadi nyaman, orang jadi nongkrongnya betah segala macem, lo make money sampai MM-an, lo bayar cuma beberapa juta doang, masa berat sih? Nggak berat dong. Ya kalau dapatnya banyak, sebagian disisihkan. Nah itu yang kita mau duduk bareng nih. Yang saya tahu tim penyusun udah dibuat, udah ditunjuk, tinggal nanti disahkan oleh DPR. Nanti kalau udah ditunjuk baru kan udah dikasih waktu 2 bulan nih buat beresin. Tapi langkah untuk dikasih untuk audit gitu langkah tepat juga nggak sih? Ya iyalah. Biar ketahuan kurang lebihnya di mana. Oke. Terakhir harapannya mungkin untuk musik Harapan Indonesia. guru tadi. Iya, Mas. Oke. Terima kasih.